Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai manusia dan lingkungan dalam pembelajaran IPS terintegrasi di kelas 5 sekolah dasar. Dengan beranggotakan Hani Maulida Rahma, Nita Sintiani, Risma Sapiraningsih, Teza Wahana Putra, dan Putri Wahyuningsih. Selamat menyimak. Topik pembahasan dalam presentasi minggu ini adalah yang pertama, cakupan materi IPS mengenai peristiwa alam. Kedua, karakteristik yang ditumbuhkan materi IPS mengenai peristiwa alam. Ketiga, teknik pembelajaran materi IPS mengenai peristiwa alam. Dan keempat, desain pembelajaran mengenai manusia dan lingkungan. Cakupan materi IPS mengenai peristiwa alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi merupakan gejala alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi disebut seismologi. Alat untuk mengukur kekuatan gempa dinamakan seismograf. Gempa bumi tidak didahului dengan tanda-tanda tertentu, berbeda dengan bencana alam yang lainnya. Titik pusat gempa disebut epicentrum. Gempa dihitung berdasarkan skala Richter. Gempa terdiri atas 3 macam. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempengan permukaan bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, gempa laut. Gempa laut yaitu jika pusat gempa terletak di dasar laut. Lalu yang selanjutnya adalah dampak gempa bumi bagi manusia. Yang pertama, ada dampak positif. Dampak positif dari adanya gempa bumi adalah meningkatkan kewaspadaan manusia, menjadikan kita peduli terhadap sesama, menciptakan alat-alat teknologi pendeteksi gempa, dan kepadatan penduduk berkurang. Lalu yang selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif dari gempa bumi adalah merusak fasilitas umum, berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan jaringan transportasi dan jaringan komunikasi terganggu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bencana alam selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus terjadi akibat kegiatan dapur magma oleh Gunung Merapi. Dapur magma terletak di bawah gunung atau di perut bumi. Gunung meletus akan mengeluarkan bermacam-macam material baik padat, cair, dan gas. Gunung meletus akan berdampak pada manusia, yaitu dampak positif berupa abu vulkanik yang menutupi daerah pertanian setelah jangka waktu 1 atau 2 tahun akan menambah kesuburan tanah untuk jangka waktu berpuluhan tahun. Pasir dan batu dari letusan menjadi bahan bangunan, hutan hidup dengan ekosistem baru, dan letusan gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Lalu terdapat dampak negatif yaitu benda-benda yang berwujud padat baik dalam ukuran besar atau kecil serta pasir vulkanik dapat merusak bangunan rumah, jembatan, dan ladang maupun sawah penduduk. Abu vulkanik yang bertaburan di angkasa dapat mengganggu penerbangan karena pemandangan menjadi gelap. Selain itu, abu vulkanik akan menimbun tanaman pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan gagal panen. Aliran lava dan lahar panas dapat merusak apa saja yang dilaluinya. Aliran lahar dingin menyebabkan terjadinya banjir lahar, sungai menjadi dangkal dan memusnahkan apa saja yang dilaluinya. Awan panas yang bergerak dengan cepat dapat menewaskan penduduk serta hewan dan tumbuhan yang dilewatinya. Gas beracun akibat letusan gunung berapi sewaktu-waktu dapat mengancam penduduk yang tinggal atau berada di daerah sekitar gunung. Letusan gunung berapi yang terjadi di laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang pasang yang merusak. Bencana alam selanjutnya yaitu banjir. Banjir dapat terjadi akibat faktor alam yaitu karena curah hujan yang tinggi dan terus-menerus sehingga air sungai meluap hingga ke daratan.
Banjir juga dapat terjadi karena faktor perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan dan merusak hutan. Banjir akan berdampak bagi manusia. Dampak positifnya yaitu air tanah terisi oleh genangan air yang sebagian meresap ke dalam bumi. Hal ini menjadikan cadangan air di bawah tanah kembali melimpah. Tanah air lebih subur karena tersiram air banjir, dan sebagian orang ada yang merasa senang karena dengan adanya banjir akan ada lowongan pekerjaan jasa seperti dorong mobil, sewa perahu karet, dan tim penanganan banjir. Tapi banjir juga akan menghasilkan dampak negatif, yaitu bisa merusak lahan pertanian, pemukiman mengalami kerusakan, lalu lintas kendaraan raya menjadi terhambat, dan banjir dapat membahayakan jiwa manusia dan hewan akibat tenggelam atau penyebaran bibit penyakit. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi di dasar laut, longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Nah, tsunami ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya meningkatkan kewaspadaan manusia, menjadikan kita peduli pada sesama, dan menciptakan alat-alat teknologi pendeteksi tsunami. Selanjutnya ada dampak negatif, yaitu merusak fasilitas umum, berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan juga dapat mengganggu jaringan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan peristiwa runtuh atau jatuhnya tanah atau bebatuan dari lereng bukit atau gunung. Nah, umumnya tanah longsor terjadi di kawasan perbukitan atau pegunungan. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tanah longsor yaitu ada hujan lebat dan berlangsung lama, kemudian penebangan pohon secara liar, gempa bumi yang menyebabkan tekanan pada lereng gunung, juga erosi yang disebabkan oleh sungai dan gelombang laut sehingga lereng-lereng jadi curam, dan banyaknya perumahan di atas lereng gunung. Dampak positif tanah longsor bagi manusia yaitu tanah longsor menumbuhkan motivasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana longsor susulan atau bencana yang lain. Kemudian meningkatkan rasa peduli terhadap korban bencana dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Selanjutnya, tanah kembali menjadi gembur. Dan pengubahan tekstur dan juga bentuk gunung. Dampak negatifnya yaitu korban kehilangan tempat tinggal, adanya korban jiwa, terputus jalur transportasi, rusaknya infrastruktur, trauma psikis dan keselamatan masyarakat sekitar juga terancam, dan rusaknya sanitasi lingkungan. Bencana alam yang selanjutnya adalah puting beliung atau biasa disebut juga tornado. Puting beliung ini merupakan angin yang berputar sangat kencang dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 3-5 menit, yang terjadi dengan radius sekitar 5-10 km. Nah, putaran angin puting beliung yang sangat kencang ini dapat menghancurkan bangunan dan melontarkan berbagai barang ataupun kendaraan yang ada di sekitarnya. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri munculnya seperti bentuk belalai dari awan, terus anginnya bertiup kencang, terjadi gerimis dan sambaran petir. Nah, adapun dampak dari puting beliung bagi manusia adalah dampak positifnya yaitu meningkatkan kewaspadaan manusia, menjadikan kita peduli pada sesama, dan menciptakan alat-alat teknologi yang dapat mendeteksi angin. Kemudian dampak negatifnya adalah merusak fasilitas umum, jaringan transportasi dan komunikasi menjadi terganggu, dan trauma psikis serta keselamatan masyarakat sekitar akan terjadinya puting beliung tersebut. Nah, dari beberapa peristiwa alam yang sudah dipaparkan tersebut, kita tahu bahwa peristiwa alam itu bisa terjadi karena alam itu sendiri atau bahkan juga bisa terjadi karena ulah manusia. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia
harus bisa memiliki sikap dan perilaku yang baik terhadap alam dan melestarikan alam kita, melestarikan lingkungan sekitar kita agar semuanya baik-baik saja. Beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan kita diantaranya membuang sampah pada tempatnya, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, menghindari tebang liar, membersihkan lingkungan setiap hari, kemudian tidak merusak tanaman di sekitar kita, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran air. Kemudian, melakukan tebang pilih dan menanam kembali hutan yang gundul. Menanam pohon di pinggir jalan kota, terus membuat terasering di daerah pegunungan, dan menggunakan kendaraan transportasi yang ramah lingkungan. Nah, itulah beberapa contoh sikap dan perilaku yang bisa manusia lakukan untuk menjaga dan melestarikan alam. Baiklah, selanjutnya adalah karakteristik yang ditumbuhkan setelah mempelajari materi IPS mengenai peristiwa alam. Ada 8 nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang bisa dihubungkan dengan materi IPS ini. Yang pertama adalah religius. Dengan materi pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat meningkatkan kedekatannya dengan Tuhan dan selalu bersyukur serta selalu tawakal kepada Tuhan. Yang kedua, disiplin. Dengan materi pembelajaran ini dapat membuat siswa untuk meningkatkan karakter disiplin dalam menaati peraturan dan ketertiban dalam menjaga lingkungan. Ketiga, kreatif. Dengan materi pembelajaran ini, siswa dapat meningkatkan karakter kreatifnya dalam menjaga lingkungannya agar tetap terjaga. Yang keempat adalah mandiri. Dengan materi pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan karakter mandiri untuk melakukan tugasnya dalam menjaga lingkungan. Yang kelima adalah rasa ingin tahu. Dengan materi pembelajaran ini, siswa dapat berupaya untuk meningkatkan rasa ingin tahu terhadap apa peristiwa alam yang terjadi di lingkungannya. Yang keenam ada peduli lingkungan. Dengan materi pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan sikap peduli lingkungan dengan selalu menjaga lingkungannya, berupaya mencegah kerusakan, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Yang ketujuh ada peduli sosial. Dengan materi pembelajaran ini, siswa diharap untuk dapat mengembangkan sikap peduli sosial, di mana siswa dapat menumbuhkan rasa untuk membantu kepada orang lain. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah tanggung jawab. Dengan materi ini, siswa mengembangkan rasa tanggung jawabnya untuk dapat menjaga lingkungan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada teknik pembelajaran IPS mengenai peristiwa alam. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa teknik dalam materi pembelajaran IPS ini. Salah satunya dengan penerapan media digital mitigasi bencana alam atau yang bisa disingkat dengan MAGIC dalam model pembelajaran mind mapping. Media digital mitigasi bencana alam ini disajikan dalam bentuk video animasi bertujuan untuk memvisualisasikan kejadian, tanda-tanda bencana alam. Media ini menampilkan animasi kartun yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Media digital mitigasi bencana alam diharapkan mampu mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diringkas ke dalam bentuk media digital berupa video animasi. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran mind mapping. Model pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk meringkas suatu gagasan dengan cara membuat rangkaian peta-peta pikiran dalam bentuk diagram menggunakan garis, kata kunci, dan gambar atau animasi. Penggunaan model pembelajaran mind mapping memudahkan kita dalam memetakan pikiran atau informasi. Selain itu, mampu meningkatkan kinerja memori pada otak, mengasah kreativitas, dan keterampilan menganalisis sebuah informasi yang didapat. Nah, selanjutnya adalah desain rancangan pembelajaran mengenai manusia dan lingkungan.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.